Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mubarok Kompang. Oke. Kali ini Mubarok Kompang akan memberikan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan ataupun dalam mendesain kolam ikan koi ataupun kolam ikan yang ada di dalam rumah atau di dalam ruangan. Bagi Anda yang mau membuat kolam ikan di dalam rumah, setidaknya harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Oke, kita langsung saja ya. Langsung kita contohkan sebagai berikut ya. Pertama adalah kolam ikannya sendiri ya. Kolam ikan sendiri ini harus mempunyai luasan yang cukup untuk supaya ikan-ikannya itu tidak terlalu sempit dan tidak terlalu luas. Ini harus dipikirkan juga. Ini contohnya yang punya saya cukup sekitar 2 meter kali 2 meter ya. Lanjut, yang kedua adalah kedalaman kolam. Kedalaman kolam itu jangan terlalu dalam ya, karena di dalam ruangan tidak akan terkena sinar matahari, kecuali yang di dalam ruangan pun ada sinar matahari, itu lebih bagus. Bagi yang tidak terkena sinar matahari, sebaiknya tidak terlalu dalam. Paling dalam sekitar 50 sampai 60 cm. Yang punya saya ini kedalaman airnya adalah kurang lebih 50 cm kedalaman air. Yang ketiga adalah inlet air ataupun water inlet. Jadi ini adalah tempat masuknya air ataupun tempat mengisi air. Jadi di dalam mendesain kolam ikan harus diperhatikan juga, jangan sampai kita mengambil air sangat jauh sekali. Ini saya sudah desainkan sedemikian rupa supaya airnya untuk pengambilan airnya tidak terlalu jauh. Kita contohkan ini kerannya dan airnya harus mengalir, dan itu di sumber utamanya adalah dari penampungan air. Yang keempat adalah
chamber ataupun saringan air, supaya air yang berada di dalam kolam ikan itu tetap jernih, tidak selalu kotor. Mengingat bahwa ikan-ikan itu selalu diberi makan dan akan mengeluarkan kotoran, maka dari itu harus dibuatkan saringan air ataupun chamber. Saringan air harus terpisah dengan kolam ikannya sendiri, jangan disatukan. Yang punya saya, saringan air berada di atas kolam ikan. Kita lihat bagaimana proses saringan airnya. Untuk proses saringan air adalah air dipompa menggunakan pompa air. Ini adalah pompanya. Kemudian si pompa dialirkan airnya ke chamber yang pertama. Yang punya saya, chamber yang pertama itu tidak diisi apa-apa. Chamber saya terbuat dari pipa berukuran 4 inch atau diameter 10 cm. Karena waktu itu saya menggunakan bahan apa adanya. Yang ada adalah pipa yang diameter 4 inch atau 10 cm. Kemudian pipa yang kedua itu saya isi pakai arang kayu untuk menetralisir racun yang ada di air, sehingga racun-racun yang keluar dari ikan ataupun kotoran ikan itu akan ternetralisir. Kemudian pipa yang ketiga saya isi biobol sebagai menetralisir juga. Dan tip yang keempat adalah batu-batuan, supaya kotoran ada yang menempel di dalam batu. Selanjutnya adalah sumber listrik. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan kolam ikan koi ataupun kolam ikan hias ataupun kolam ikan untuk relaksasi, perlu pompa air ataupun perlu penerangan dan perlu hal-hal yang lain yang membutuhkan listrik, maka harus ada sumber listrik. Sumber listrik cukup yang utama adalah satu, yang ini. Kalau saya dari situ dibuatkan terminal listrik, disambungkan, ada sekitar 4 sumber-sumber listrik. Nah, ini digunakan untuk kebutuhan yang
pokok untuk kolam ikan. Seperti kabel ini adalah untuk pompa air, kemudian kabel ini untuk lampu sehubungan karena di dalam rumah akan terasa gelap, dan jika tidak pakai lampu maka akan terasa gelap sekali, apalagi di malam hari. Kemudian yang ketiga itu adalah aerator. Fungsi-fungsi dari aerator itu adalah supaya ikan mendapatkan oksigen di dalam air, untuk adanya gelembung-gelembung. Apalagi jika cuaca sangat dingin, maka ikan-ikan perlu oksigen. Selanjutnya yang keenam adalah pipa pembuangan. Kalau air sudah terlalu jenuh ataupun kotor sekali, perlu rutinitas dikuras. Untuk menguras air supaya tidak diambil satu persatu pakai alat lain, misalnya pakai ember ataupun pakai selang disedot ataupun pakai pompa. Punya saya sudah didesainkan bahwa pengeluaran melalui pipa ini. Nah, pipa ini jika mau menguras, ini pipa ini tinggal diangkat pipanya, kemudian nanti air akan mengalir melalui yang di bawah ini. Mengalirnya akan cepat sekali. Saya sudah didesainkan bahwa airnya akan mengalir keluar di bawah tanah ataupun di bawah lantai rumah ini. Baik teman-teman yang sudah memperhatikan atau menyimak dari awal sampai akhir, demikian adalah hal-hal yang perlu diperhatikan jika kita mau membuat kolam ikan di dalam rumah ataupun di dalam ruangan. Baik, demikian perjumpaan kali ini tentang perihal hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kolam ikan di dalam rumah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di event berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.